Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di sebuah ruang dimensi yang sepertinya merupakan alam bawah sadar Luin, sebuah layar notifikasi bernama status window muncul dengan memperlihatkan artefak player telah diaktifkan. Dalam keheningan dan kesendirian itu, Luin setengah sadar bertanya-tanya sedang berada di mana dia, karena rasanya ia seperti berada di dalam air. Notifikasi itu memberitahu jika Luin adalah inkarnasi dari Draka yang merupakan Destroyer of World, dan sosok yang disebut sebagai Draka juga muncul di hadapan Luin. Luin tentunya penasaran dengan siapa orang itu dan apakah ini adalah mimpi, karena rasanya ia seperti merasakan langsung dan itu terasa lebih nyata daripada sebuah mimpi. Draka kemudian sepertinya terlihat ingin mengatakan sesuatu pada Luin, tapi Luin masih belum mengerti tentang apa yang sebenarnya ingin disampaikannya. Sekarang kita kembali ke beberapa jam sebelum Luin memasuki alam bawah sadarnya, di mana saat ini kita masih berada di lingkungan Akademi Sihir Ignet. Di dalam aula latihan Akademi Sihir Ignet, Luin tampaknya sedang disuruh oleh salah satu pelatih untuk melakukan praktik sihir. Seorang profesor sihir kombat bernama Haidel ingin agar Luin merapalkan sihir bola api dan melemparkannya ke arah target sesuai dengan penjelasannya sebelumnya. Perlu diketahui, sihir bola api adalah sihir dasar yang bisa dipelajari oleh murid manapun di akademi. Namun bagi seseorang yang tak bisa melakukan sihir seperti Luin, itu akan menjadi sangat sulit. Luin yang sebenarnya masih sangat terpuruk terus-terusan berpikir apakah ia bisa melakukannya kali ini. Haidel kemudian menyuruh Luin agar segera mengularkan sihirnya, dan Luin tentunya tidak punya pilihan lain selain mencoba sihirnya lagi. Secara kasar, Luin terlihat begitu mudah untuk mengularkan sihir bola api seperti itu, yang tentunya selama ini sudah pernah ia lakukan. Namun permasalahannya sekarang adalah bagaimana Luin bisa melemparkan serangan bola api itu pada target, karena selama berada di akademi, Luin memiliki masalah dengan hal itu. Beberapa murid akademi yang melihat bola api milik Luin tentunya merasa jika ukuran bola api itu cukup besar, hingga membuat mereka bertanya-tanya seberapa banyak mana yang dimiliki oleh Luin. Untuk saat ini, Luin tampaknya masih bisa menjaga bola api itu untuk tetap menyala dengan kuat di dekatnya, meskipun Luin saat ini terlihat sedikit pucat. Tapi di satu sisi, Luin tampaknya tidak bisa menjaga lebih lama lagi bola api itu, tapi ia masih ingin mencoba untuk bertahan. Meski bisa cukup lama mempertahankan bola api itu, tapi sepertinya Luin tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan mulai mual. Profesor Haidel ingin Luin kembali sadar dan melemparkan bola api itu segera, tapi Luin mengatakan jika ia tidak bisa melakukannya. Profesor Haidel tentunya memaksa Luin agar segera melemparkan bola api yang berada di tangannya itu. Luin mengatakan jika ia sudah mencobanya, tapi sepertinya bola api yang dibuatnya tidak mau meninggalkan tangannya dan ia hanya bisa bertahan seperti itu. Haidel memberitahu jika Luin akan segera lulus dari kelas ini, tapi jika Luin masih belum bisa melemparkan sihir dasar seperti bola api, mungkin ia tidak akan pernah bisa untuk lolos ujian. Luin berpikir mungkin ia sebenarnya ditakdirkan untuk gagal, tapi Luin kemudian meminta maaf pada profesor dan ia akan berlatih lagi agar bisa menembakkannya. Pada ujian praktek semester ini, para murid harus menembakkan 10 sihir bola api dan mengenai target berulang kali. Tapi hal itu pula akan membuat Luin tidak akan bisa mengenai target karena melemparkan satu sihir saja tidak bisa.
Kegagalan Luwin dalam praktek kali ini juga semakin membuat orang-orang menyebutnya sebagai idiot. Bahkan mereka mempertanyakan kenapa orang tanpa bakat seperti itu bisa masuk ke akademi sihir. Luwin sadar jika gelarnya sebagai valedictorian yang berasal dari bangsawan lokal rendahan membuat bangsawan tinggi menjadi iri dan memanfaatkan momen ini untuk memusuhinya. Luwin rasa ia bisa menghadapi gangguan dari mereka, tapi kenyataan bahwa ia tidak memiliki harapan membuatnya perlahan hancur dari dalam. Selama 6 tahun terakhir, Luwin harus berjuang sambil melawan kutukan bernama penyakit mana evocation. Meskipun ia berhasil bertahan, tapi ia sekarang bertanya-tanya seberapa lama ia bisa bertahan ke depannya. Setelah selesai melakukan praktek sihir, para murid memasuki koridor akademi dan terlihat jika Luwin berjalan sendirian jauh dari murid-murid lainnya. Meski sudah menjauh dari murid-murid lainnya, tapi tentu saja para bajingan yang suka bikin gara-gara selalu muncul. Pria berambut pirang mengatakan, bukankah ini adalah si idiot Luwin? Dan ia juga mengejek, sebaiknya Luwin berkemas saja supaya tidak malu ketika ujian nanti. Ia juga terus-terusan memprovokasi Luwin jika sebagai senior, para juniornya di akademi telah memberikan julukan padanya sebagai si bodoh Luwin. Pria rambut pirang juga menyinggung jika standar kelulusan kelas kali ini telah jatuh karena bakat Luwin dan sebaiknya Luwin kembali saja ke daerah pedesaan. Si gendut di sebelahnya juga mengatakan jika Luwin tak punya bakat, jadi setidaknya dia harus memiliki banyak uang. Terlebih ia baru tahu kondisi keluarga Ardell sekarang. Pria rambut pirang bahkan sampai kelewatan menyinggung jika keluarga Ardell adalah bangsawan bodoh yang tak memiliki apapun tapi masih bersikap sombong. Perkataan bocah berambut pirang itu tentunya sudah kelewatan batas dan Luwin tentunya langsung memukulnya dengan sangat kuat. Saking marahnya Luwin pada si rambut pirang, Luwin memukul pria itu dengan pukulan yang sangat keras karena meskipun Luwin bisa menerima penghinaan, tapi menyinggung keluarganya itu sudah beda cerita. Luwin yang masih marah mengatakan agar rambut pirang tidak mengoceh soal keluarganya sampai menghina mereka. Hanya dengan sekali pukulan saja, wajah pria berambut pirang itu langsung bonyok, tapi itu membuat pria berambut pirang jadi semakin marah pada Luwin. Luwin mengatakan seharusnya Benford tahu kapan harusnya dia berhenti dan mengatakan memangnya siapa dirinya sampai berani menghina ayahnya dan keluarganya. Si gendut yang melihat Luwin sudah berani menantang mereka tentunya tidak ingin berdiam diri saja dan ingin memberikan pukulan balik pada Luwin. Tapi tidak seperti yang dibayangkannya, Luwin rupanya lebih kuat dalam pertarungan jarak dekat hingga membuat pukulan Luwin terasa begitu mantap mengenai si gendut. Hanya dengan sekali pukulan saja, Luwin dapat membuat si gendut langsung lumpuh tak berdaya. Bahkan pukulannya bisa membuat si gendut tak sadarkan diri. Namun ketika baru saja selesai menghajar si gendut, Luwin sangat terkejut ketika Benford mulai mengeluarkan sihirnya. Saking marahnya pada Luwin karena berani memukulnya, Benford mengeluarkan sihir petirnya dan Luwin tak menyangka jika Benford begitu berani mengeluarkan sihir combat di dalam akademi. Benford mengatakan seharusnya sampah dengan penyakit mana evocation tetaplah menjadi sampah dan jangan sampai kelewatan batas. Luwin berpikir apakah Benford tidak takut dikeluarkan menggunakan sihir serangan seperti itu. Tapi sepertinya Benford tidak ada niatan untuk berhenti dan menyerang Luwin. Luwin yang benar-benar tidak ada kesempatan untuk menggunakan sihir perlindungan. Tentunya ia tidak bisa menghindari sihir yang diarahkan langsung padanya. Profesor Haydel yang melihat pertarungan mereka tentunya mencoba untuk menghentikan serangan Benford yang berbahaya itu. Tapi sayangnya, perkataan Haydel sudah sangat terlambat karena serangan Benford telah mengenai tubuh Luwin yang tidak bisa menghindari serangan itu.
Pada saat itu juga, Luin berpikir apakah ini adalah akhir yang ia temui sebelum ia bisa menemukan akhir perjalanannya. Luin memang berpikir mungkin semuanya sudah berakhir, tapi malahan ia mendapatkan sebuah notifikasi bahwa ia telah membuka status window dan menjadi inkarnasi Daka. Luin yang masuk ke alam bawah sadarnya tentunya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan apa yang dimaksud dengan artefak player telah diaktifkan.